Halo semua, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa MA Peerless Master. Pada pembahasan sebelumnya, akhirnya pengobatan terakhir Schulinger dimulai. Bersamaan dengan itu juga, Ji Yuanhao dan Xuan-er datang berkunjung untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan sebelumnya. Bahkan setelah itu, Ji Yuanhao juga meminta agar putranya dijadikan sebagai murid. Masuk ke cerita saat ini. Karena sudah lama tak pernah beraktivitas sesibuk itu, Jiang Shen merasa bahwa tubuhnya sedikit lelah. Meski begitu, semaksimal mungkin dia tetap bertahan, apalagi itu juga menyangkut masa depan Su Ling-er. Melihat ke halaman rumah, dia hanya bisa heran dengan tingkah Ji Yuanhao, Xuan-er, dan Xing Yunzi yang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing dengan cara yang cukup terbilang konyol. Namun rasa heran Jiang Shen lebih tertuju pada mereka yang masih bisa bersenang-senang karena bagaimanapun juga dari sudut pandangnya mereka yang tak melakukan apa-apa hanyalah seorang pengangguran. Omong kosong, pengangguran tukang makan malah semakin banyak. Karena orang-orang bertambah, makananku jadi berkurang. Padahal itu penting untuk perkembanganku, pikir Tusanbu yang sedikit mengeluh sebelum akhirnya dia meminta makanan yang untungnya hal itu disadari oleh Jiang Shen karena waktunya juga bertepatan dengan waktu makan. Dengan jumlah orang yang sudah bertambah, Jiang Shen sedikit bingung karena bahan makanannya tidak cukup. Bahkan Tusanmu sendiri siap untuk menyingkirkan mereka, khususnya Ji Yuanhao dan Xuan-er. Akan tetapi, sebuah ide tiba-tiba terlintas yang mana dengan segera dia memanggil mereka semua dan mengajak mereka semua untuk pergi ke gunung untuk mengumpulkan bahan makanan. Namun konyolnya, Ji Yuanhao dan Xuan-er malah beranggapan bahwa ajakan tersebut merupakan tes kedua untuk mereka. Apalagi Jiang Shen sampai berkata tak ada yang boleh menolak ajakannya. Sementara itu di hutan, ada sebuah sosok jamur yang cukup aneh yang mengaku sebagai jamur Matsutake yang katanya juga suka tantangan. Secara umum, jamur Matsutake sering dianggap sebagai jamur pinus atau jamur Taiwan yang mana di dunia ini memiliki aroma unik dan langka sehingga bisa dikatakan jamur Matsutake merupakan jamur herbal alami yang berharga. Sesuai dengan keunikannya, jamur Matsutake yang saat ini sedang kita bicarakan cukup kuat untuk menahan serangan dari kekuatan monster yang menginginkannya selama 10.000 tahun, termasuk serangan-serangan ganas dari manusia yang terlatih. Sumber dari kekuatannya itu berasal dari berkah tanah yang dia tempati dan menyerap intisari surga dan bumi sehingga sangat mustahil seseorang bisa mencabutnya. Tiba-tiba jamur Matsutake bisa merasakan kehadiran manusia kuat yang pastinya itu merupakan kelompok Jiang Shen yang mana masih saja Ji Yuanhao beranggapan bahwa semua itu merupakan tes kedua. Dari sudut pandang jamur Matsutake, dia tahu Ji Yuanhao dan Xing Yunzi adalah yang terbaik di antara mereka sebelum Xuan-er dan juga Yunlan. Adapun Jiang Shen, jamur Matsutake malah menganggapnya hanya seorang pelayan karena dia tidak bisa merasakan gejolak spiritual apapun darinya. Selama itu bukan sang pelayan, siapapun boleh melawanku, pikir jamur Matsutake yang benar-benar menganggap remeh Jiang Shen. Senang melihat Jiang Shen pergi menjauh, jamur Matsutake segera dihampiri Yunlan yang langsung mengulurkan tangannya dan berusaha mencabutnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan karakteristik yang dimiliki jamur Matsutake, meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya, Yunlan sama sekali tak bisa mencabutnya. Namun ketika jamur Matsutake sedang membanggakan dirinya sendiri, tiba-tiba ada tangan lain yang terulur dan itu adalah Jiang Shen yang dengan mudahnya bisa menariknya. Cuma mencabut jamur, lain kali jangan lambat, ucap Jiang Shen menasehati Yunlan.
Rasa terkejut pastinya langsung melanda jamur Matsutake karena dia yang sudah bertahan selama ribuan tahun tiba-tiba kalah tanpa dia sadari. Apalagi di dalam keranjang ternyata sudah ada teman-temannya juga. Ini tidak mungkin, teriak jamur Matsutake, meskipun teriakannya itu tak mungkin bisa didengar oleh Jiang Shen dan yang lainnya. Setelah kembali, Jiang Shen segera pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tak lupa dia juga menyuruh semuanya untuk kembali ke posisi masing-masing. Yunlan kemudian bertanya, apa yang akan mereka berdua lakukan setelah makan? Menjawab itu, Xuan-er berkata bahwa dirinya akan menetap karena Jiang Shen telah meminta dirinya untuk tinggal dan belajar, sedangkan ayahnya dia berniat tinggal sementara waktu. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Xuan-er membuat Yunlan sedikit lega karena meskipun dia adalah seorang pangeran, dia sama sekali tak menunjukkan sikap sombong, bahkan dia mau mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya tak mungkin dikerjakan oleh seorang pangeran. Tinggal untuk makan malam juga termasuk keberuntungan kecil. Kalian berdua pasti akan terkejut nantinya, ucap Yunlan yang sedikit membuat mereka berdua bingung. Namun tanpa memperdulikan itu, dia segera pergi karena itu juga sudah waktunya bagi dirinya untuk mengganti obat suling er. Kalian akan tahu jika waktunya tiba. Untuk saat ini kalian bisa beristirahat dan karena halaman depan cukup besar, lakukan apapun yang kalian inginkan, tambah Yunlan. Sehingga setelah itu Ji Yuanhao memutuskan untuk berkeliling sedangkan Xuan-er tetap melanjutkan pekerjaannya. Ketika sedang berkeliling, Ji Yuanhao sedikit penasaran dengan Xing Yunzi yang sedang duduk di depan papan catur dengan ekspresi yang benar-benar sangat serius. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba secara tak terduga kesadarannya tersedot ke dalam permainan yang mana itu pastinya benar-benar membuatnya terkejut. Apalagi dia juga telah menjadi salah satu dari pion catur. Setelah mengatasi keterkejutannya itu, Ji Yuanhao mulai memikirkan situasinya yang benar-benar di luar nalar. Namun dengan itu juga dia mulai menafsirkan beberapa pemikiran konyol yang mana intinya sebagai seorang kaisar agung Dayan ternyata hidupnya tak lebih dari sekedar bidak kecil dalam catur yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Untungnya sebelum terhanyut lebih dalam, Xing Yunzi membantu dengan dia yang meminta agar Ji Yuanhao menghilangkan pikiran surgawinya. Alhasil Ji Yuanhao bisa tersadar kembali. Ini adalah permainan catur yang dibuat oleh senior. Jika terlalu banyak berpikir, kau mungkin tidak akan bisa membebaskan diri. Untungnya kau menarik diri tepat waktu, kalau tidak kau bisa hilang akal, ucap Xing Yunzi. Sehingga setelah itu, untuk sementara waktu dia terus menjelaskan tentang catur tersebut yang katanya bisa mengubah surga dan bumi dan bahkan mengandung dao yang sangat besar. Xing Yunzi juga mengaku bahwa jika bukan karena bimbingan Jiang Shen, dia pasti sudah tenggelam di dalamnya dan kehilangan akal. Selain membicarakan masalah catur, Xing Yunzi juga mulai membahas tentang pedang kayu di tangan Ji Yuanhao yang pastinya bisa dianggap sebagai pedang surgawi tak tertandingi karena itu dibuat langsung oleh Jiang Shen. Mendengar itu, Ji Yuanhao mulai menyombongkan diri karena dia telah diberi kepercayaan sebesar itu. Apalagi Jiang Shen juga telah memberikan kesempatan bagi putranya untuk menjadi muridnya, sehingga asalkan lulus dalam tes, dia akan menjadi keluarga baru Jiang Shen bersama dengan Yunlan. Meskipun awalnya sedikit kesal, tak mau kalah Xing Yunzi ikut menyombongkan diri dengan dia yang menunjukkan buku pemberian Jiang Shen. Sudah pasti hal itu benar-benar membuat Ji Yuanhao terkejut, apalagi setelah melihat isinya secara langsung, dia bisa merasakan energi yang begitu dahsyat seakan-akan bisa meledak kapanpun. Aku lamban dan merasa kesulitan untuk memahami misterinya. Jadi bagaimana? Apakah Kaisar Agung sekarang tahu alasannya? Ucap Xing Yunzi dengan sedikit senyum di wajahnya seolah-olah dia telah menang.
Tak disangka, bukannya marah, Ji Yuanhao juga tersenyum balik mengajak Sing Yunxi yang katanya benar-benar ceroboh. Ini memang buku yang tidak biasa, tapi dibandingkan pedangku jelas tidak ada apa-apanya. Tapi Sing Yunxi, kau masih ceroboh. Aku sudah mengingat isi dari halaman itu, jadi aku mau latihan dulu, ucapnya yang mulai mempraktikkan teknik-teknik kesehatan yang tertulis di dalam buku, mengabaikan Sing Yunxi yang sedikit terkejut. Singkat cerita, setelah itu mereka semua masih terus melanjutkan aktivitas masing-masing, terutama keduanya yang meskipun merupakan sosok kelas 1 di dunia kultivasi, tingkah mereka layaknya anak kecil saat membanding-bandingkan pusaka masing-masing yang mereka peroleh dari Jiang Shen. Meskipun sedang sibuk memasak, Jiang Shen menyempatkan waktu untuk keluar dan merawat Su Ling Er. Tanpa banyak bicara, dengan jarum perak yang dia bawa, dia menusuk masing-masing dari 49 titik akupuntur Su Ling Er. Setelah selesai dan memberitahu beberapa petunjuk tentang perawatan pada Yunlan, Jiang Shen masuk kembali untuk melanjutkan memasaknya. Begitu Jiang Shen pergi, lagi-lagi Ji Yuanhao dan Sing Yunxi hanya bisa dibuat kagum karena tak hanya seluruh efek negatif dari meridian pemecah yin surgawi yang akan terlepas, namun kekuatan spesial yang tercantum di dalamnya juga membantu Su Ling Er membentuk ulang tubuhnya. Baru pertama kali mengetahui tentang meridian pemecah yin surgawi, Ji Yuanhao semakin terkejut sehingga untuk sementara waktu mereka berdua terus memperhatikan sosok Su Ling Er yang pada akhirnya mereka diusir oleh Tusan Mu karena tatapan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda layaknya orang mesum. Setelah diusir, bingung harus melakukan apa, Ji Yuanhao lantas bertanya, haruskah mereka membantu senior Jiang Shen atau tetap diam saja? Menanggapi itu, Sing Yunxi hanya berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak karena hal semacam itu hanya bisa dilakukan oleh Jiang Shen, yang mana alasannya sendiri akan diketahui oleh Ji Yuanhao saat selesai makan malam. Secara umum di dunia ini, ketika seorang kultivator telah mencapai level tertentu, maka kemungkinan terhindar dari rasa lapar sepenuhnya dapat terjadi. Namun nyatanya, mau sehebat apapun orang itu, begitu mencium aroma masakan Jiang Shen, dapat dipastikan mereka menjadi layaknya manusia biasa seperti yang sedang dialami oleh Yunlan dan yang lainnya. Bahkan Ji Yuanhao yang awalnya bersikap tegar sama sekali tak bisa menahannya, dan dengan penuh penasaran bersama dengan putranya dia mulai mengintip ke dapur. Dengan penuh konsentrasi tinggi, Jiang Shen mulai menguleni adonan tepung. Meskipun itu terlihat biasa-biasa saja, dari sudut pandang Ji Yuanhao dan Xuan Er, apa yang sedang dilakukan oleh Jiang Shen benar-benar sangat luar biasa. Adapun makanan yang sedang dibuat oleh Jiang Shen ternyata kue taigu, makanan tradisional dari provinsi Shanxi yang memiliki karakteristik manis tapi tidak berminyak, renyah tapi tidak rapuh, lezat dan beraroma. Dengan karakteristik itu, kue taigu banyak dikenal sebagai raja kue. Singkat cerita, selain kue taigu, Jiang Shen juga menyiapkan hidangan utama lainnya, di antaranya sup matsutake, matsutake panggang, dan juga yang lain-lainnya yang hanya bisa membuat semua orang kagum. Setelah semua siap, begitu mendapat izin, dengan ganasnya Ji Yuanhao dan Xuan Er mulai menyantapnya. Mengabaikan kegilaan keduanya, Jiang Shen mengambil 2 potong kue taigu dan meletakkan jamur matsutake di tengahnya sehingga itu menghasilkan sebuah hamburger yang disebut roti daging vegetarian buatan rumah. Yunlan, apakah kau mau mencobanya? Sewaktu masih muda, dulu aku suka makan ini, ucap Jiang Shen saat dia menyerahkan hamburgernya. Setelah menerimanya, Yunlan langsung mencobanya dan sudah pasti rasanya yang sangat enak benar-benar membuatnya terkejut. Bahkan Jiang Shen sendiri mengakui hasil masakannya itu karena kemampuan memasaknya adalah yang terbaik di dunia.
Tusanmu yang hampir terlupakan akhirnya merengek meminta makan sehingga Jiang Shen segera memberinya. Setelah makan malam, di luar sekali lagi Xing Yunxi bertanya apakah Ji Yuanhao akan kembali, yang langsung dijawab bahwa dia ingin tinggal untuk sementara waktu karena Jiang Shen juga tidak mengusir dirinya, meskipun pada kenyataannya dia sendiri benar-benar sangat enggan untuk pergi dari tempat itu. Mendengar itu, Xing Yunxi sama sekali tak melarangnya. Justru sebaliknya, dia merasa senang karena dengan adanya Ji Yuanhao bisa menemani dirinya mengobrol, apalagi saat ini Yinglan sedang pergi. Sehubungan dengan Su Ling'er, Ji Yuanhao mencoba menanyakan identitasnya, bahkan dia juga bertanya tentang Yinlan yang baru disebutkan. Sesuai dengan perkiraan Ji Yuanhao, Xing Yunxi lantas berkata bahwa Su Ling'er dan Yinglan memang berasal dari klan kuno Shu. Selain mereka berdua, Xing Yunxi juga menjelaskan tentang identitas Tusanmu sebagai putri Kaisar Rubah karena beberapa hari sebelumnya Kaisar Tusan yang curiga kalau putrinya telah diculik telah datang dan hampir kehilangan kultivasinya. Mendengar semua itu semakin membuat Ji Yuanhao kagum dan penasaran pada sosok Jiang Shen karena menurutnya meskipun tinggal di pengasingan, orang-orang yang berinteraksi dengannya sangatlah tidak biasa. Xing Yunxi juga menyetujui pemikiran itu karena menurutnya sosok Jiang Shen sangatlah misterius. Setelah itu mereka terus membicarakan beberapa hal layaknya orang tua yang asik mengobrol sambil ditemani minum, yang mana hal itu juga sebagai bentuk perayaan atas Xuan Er yang telah diangkat menjadi murid oleh Jiang Shen. Keesokan harinya Ji Yuanhao akhirnya memutuskan untuk kembali. Ditanya apakah dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Shen, Ji Yuanhao hanya berkata bahwa itu tidak perlu karena kepergiannya bukanlah sebuah perpisahan, sehingga dia meminta Xing Yunxi untuk menyampaikan salamnya. Tak lupa, sebagai seorang ayah, Ji Yuanhao juga sedikit menasihati putranya yang harus lulus tes apapun yang terjadi karena menurutnya tinggal dengan Jiang Shen merupakan kesempatan terbaik dalam hidupnya yang mungkin bisa membuatnya melangkah lebih jauh di jalan kultivasi melebihi pencapaian yang diraih oleh dirinya atau bahkan kaisar-kaisar sebelumnya. Oke semuanya, selamat tinggal, ucap Ji Yuanhao yang akhirnya pergi. Namun tak butuh lama, entah mengapa dia kembali lagi dengan wajah yang sedikit pucat karena ternyata tiba-tiba dia bisa merasakan aura yang sangat kuat yang sedang mendekat. Tadinya aku mau pergi tapi tiba-tiba aura yang sangat kuat melesat ke arahku dan ada lebih dari satu orang. Apa mereka bermaksud mengunjungi senior seperti itu atau mereka punya tujuan lain, ucap Ji Yuanhao. Setelah mencoba merasakan aura yang dimaksud, Xing Yunxi yang merasa familiar sangat yakin bahwa di antara orang-orang tersebut, salah satu di antara mereka merupakan kenalannya dan itu adalah Shen Xiaozi, leluhur tanah suci Yuhua. Dengan aura balas dendam yang terpancar dari pihak lain, Ji Yuanhao hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin permasalahan dari semua itu sama seperti informasi yang pernah dia dengar di mana Xing Yunxi telah mengingkari janji untuk bertemu dengan pihak lain alias Shen Xiaozi. Namun entah mengapa Xing Yunxi malah tertawa setelah mendengar itu. Sementara itu di sisi lain, Shen Xiaozi akhirnya sampai dengan perasaan yang sedikit waspada saat dia mengamati rumah Jiang Shen. Bisa melihat Xing Yunxi di tempat itu hanya bisa membuatnya terkejut sehingga dia langsung bertanya pada Yu Huang apakah ketika terakhir kali datang ke tempat ini Xing Yunxi sudah ada di sini, yang mana pertanyaannya itu langsung dijawab tidak. Bersama dengan Ji Yuanhao, Xing Yunxi lantas mendekat untuk menyambut mereka seolah-olah dia tidak percaya tiga orang terkuat di tanah suci Yuhuang mulai dari generasi tua, menengah, dan muda muncul secara bersamaan di tempat ini sehingga dia pun langsung bertanya apa tujuan mereka datang.
Setelah menyapa balik teman lamanya, Shen Xiaozi lantas menjelaskan bahwa tujuan mereka datang untuk mengunjungi master yang tak tertandingi yang pastinya itu adalah Jiang Shen. Namun sayangnya tawaran itu langsung ditolak oleh Xing Yunzi dengan alasan bahwa senior sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu. Kami hanya berkunjung, tidak ada maksud lain. Kalau dia sedang beristirahat, kami bisa menunggu, ucap Shen Xiaozi. Meskipun dikatakan datang dengan niat yang baik, sayangnya Xing Yunzi tak semudah itu tertipu karena dia sendiri bisa mencium masalah dari 1 mil jauhnya. Oleh karena itu, sekali lagi dia menyuruh mereka untuk pergi karena mereka benar-benar datang di waktu yang salah. Apalagi dia juga sangat yakin Jiang Shen akan enggan bertemu dengan mereka. Tak menyerah begitu saja, Shen Xiaozi mulai membicarakan tentang Xing Yunzi yang telah mengingkari janji bertarung mereka dan malah bersembunyi di tempat ini seperti seorang pengecut. Kau hanyalah orang muda yang agresif. Ketika kau mengalahkanku waktu itu, kau benar-benar kuat dan sekarang aku mengakui kalau aku bukan lawanmu. Tapi kedua hal ini belum tentu ada kaitannya. Kusarankan kau kembali demi kebaikanmu. Kau seharusnya sadar terakhir kali kau memulai perkelahian, kultivasimu hampir terhenti, ucap Xing Yunzi, yang mana hal itu malah membuat Shen Xiaozi menjadi kesal dan menantangnya. Meskipun sedikit merepotkan, pada akhirnya Xing Yunzi mau meladeni Shen Xiaozi, apalagi Ji Yuanhao berkata untuk menyerahkan sisanya pada dirinya. Setelah itu dengan segera Xing Yunzi terbang menjauh karena dia juga tak ingin mengganggu istirahat Jiang Shen. Menggunakan buku kesehatan, Xing Yunzi langsung berubah ke bentuk mudanya yang sedikit membuat Shen Xiaozi terkejut. Namun dia sendiri tidak takut dan sebaliknya dia mulai mengajak Xing Yunzi yang katanya tak mungkin bisa mengalahkan dirinya hanya karena telah menjadi lebih muda. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Xing Yunzi langsung melepaskan serangan meskipun serangan tersebut masih bisa ditangkis oleh Shen Xiaozi. Setelah itu Shen Xiaozi akhirnya mulai menyiapkan tekniknya, atau lebih tepatnya mempersiapkan dirinya karena teknik yang digunakan hanya mengubah penampilannya. Mudahnya saat ini dia telah berubah ke mode bertarung. Rasakanlah kemarahan membara yang telah kupendam bertahun-tahun, ucapnya saat melepaskan serangan. Tak mungkin diam saja, Xing Yunzi juga mengeluarkan tekniknya dan itu adalah gerakan kedua teknik Wellness ke-16 bahu tua yang kaku. Melihat serangannya bisa ditangkis, Shen Xiaozi segera menyiapkan serangan selanjutnya dan itu adalah rantai membara. Alhasil, karena serangan yang datang jauh lebih kuat, Xing Yunzi hanya bisa menghindar sebelum akhirnya dia juga mengeluarkan teknik terkuatnya dan kali ini serangannya itu mampu mengenai lawan meskipun hasilnya benar-benar membuatnya tercengang karena Shen Xiaozi keluar tanpa sedikit pun luka. Sial, sekarang aku harus apa? Pikir Xing Yunzi yang entah mengapa mulai berkeringat dingin. Melihat kesusahan yang sedang dialami Xing Yunzi, Ji Yuanhao tiba-tiba berkata bahwa semua itu wajar karena Xing Yunzi sendiri belum sepenuhnya memahami buku tersebut sehingga dia tidak mungkin bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ditanya apakah sudah selesai, dengan santainya Ji Yuanhao mengiyakannya karena ternyata Yu Huang tidak ikut bertarung dan Yu Shenji benar-benar tak selevel dengannya. Perasaan bingung bercampur terkejut langsung menghampiri Shen Xiaozi karena dia benar-benar tidak menyangka Yu Shenji akan kalah secepat itu. Alhasil dia hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah mereka memang sekuat itu. Melihat aura pertarungan telah menghilang, Xuan Er lantas penasaran apakah mereka sudah menang. Menanggapi itu dengan santainya Yunran hanya berkata, tentu saja kita menang. Dengan arahan senior semua orang telah membuat kemajuan dan aku percaya pada kemampuan kita.
Sementara itu, Yu Huang yang tak ikut bertarung sedang diliputi dengan perasaan yang bingung haruskah membantu atau tidak, karena dia sendiri benar-benar tak menyangka Kaisar Dayan lebih kuat dari yang dia duga. Kembali lagi ke medan pertarungan. Sebenarnya Ji Yuanhao sendiri berpikir kalau kekuatannya seharusnya sebanding dengan Yu Senji. Oleh karena itu, dia sangat yakin peningkatannya itu berkat Jiang Shen atau lebih tepatnya pedang kayu yang ada di tangannya. Walaupun baru sehari pedang ini ku miliki, ini terus menguatkan hasrat pedangku dan membuatku lebih memahami dao pedang fikir Ji Yuanhao. Meskipun awalnya terkejut, setelah itu Shen Xiaozi sedikit memuji Ji Yuanhao yang dengan mudah mengalahkan Yu Senji. Sehubungan dengan itu juga, karena sudah dapat dipastikan Xing Yunxi tidak mungkin bisa menang melawan dirinya, dia sangat yakin bahwa sekarang waktunya Xing Yunxi memanggil Jiang Shen. Melihat pertarungan yang akan memanas lagi, Yu Huang hanya bisa berpikir bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri, sehingga dia memutuskan untuk tetap menjadi penonton. Karena pihak lain tak mau menuruti perintahnya, sekali lagi Shen Xiaozi mulai menyiapkan tekniknya dan kali ini tujuannya adalah Ji Yuanhao. Namun menggunakan salah satu tekniknya, dalam sekejap mata Ji Yuanhao telah berpindah tempat ke belakang lawan dan menyiapkan teknik 10.000 seni pedang. Akan tetapi pedang-pedangnya itu sama sekali tak bisa menyentuh Shen Xiaozi yang telah menggunakan teknik pelindung kepala naga. Sial, ini merepotkan. Dia benar-benar ada di level yang berbeda dari Yu Senji, pikir Ji Yuanhao. Meski begitu, dia tidak menyerah sehingga dia yang benar-benar tak ingin Shen Xiaozi mengganggu Jiang Shen memutuskan untuk menggunakan pedang kayu di tangannya meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya. Sialnya, di saat genting seperti itu, pedang kayu yang sebelumnya pingsan akhirnya terbangun dan pastinya langsung menggigit tangan Ji Yuanhao. Mau sekuat apapun dia mencoba melepaskannya, Ji Yuanhao sama sekali tak bisa melepaskannya. Melihat sebuah kesempatan, Shen Xiaozi menyerang dan kali ini serangannya tepat mengenai sasaran. Namun naasnya, hal itu malah membuat si pedang kayu marah sehingga dia yang benar-benar tak terima segera memanggil Ji Yuanhao untuk membuat sebuah kesepakatan. Setelah itu, untuk sementara waktu pedang kayu berusaha mengungkapkan rasa tidak senangnya terhadap Ji Yuanhao meskipun dia juga sedikit bersyukur karena berkat wewangian yang diberikan terakhir kali benar-benar telah meningkatkan kultivasinya. Sehubungan dengan rasa kesalnya itu, ternyata dia jauh lebih kesal pada Shen Xiaozi karena benar-benar memiliki kebencian yang sangat besar pada penciptanya. Meskipun tidak menyukai Ji Yuanhao, berpikir bahwa Shen Xiaozi jauh lebih menjijikan, dia bersedia meminjamkan kekuatannya dengan satu syarat yang cukup konyol dan itu membuat Ji Yuanhao dalam sekejap mata kepalanya botak. Sekarang tubuhku penuh dengan kekuatan, sungguh luar biasa, ucap Ji Yuanhao dalam pikirannya, seolah-olah dia sama sekali tak mempermasalahkan kepalanya yang sudah botak. Setelah itu dengan sikap penuh percaya diri sekali lagi Ji Yuanhao menyerang. Berbeda dari serangan yang sebelumnya, berkat kekuatan dari pedang kayu, serangan yang dilepaskan amatlah luar biasa yang mana hanya dengan satu kali serangan sudah bisa membuat Shen Xiaozi benar-benar tak berdaya. Singkat cerita, pada akhirnya Shen Xiaozi mengakui kekalahannya. Xing Yunxi juga segera kembali ke bentuk tuanya, sedangkan Ji Yuanhao menjadi lebih akur dengan pedang kayu. Karena penasaran, Shen Xiaozi menanyakan alasan mengapa Xing Yunxi tinggal di tempat ini.
Mendengar itu karena senior Jiang Shen telah mengajarinya cara untuk hidup kedua kali, semakin membuatnya penasaran sehingga setelah itu Xing Yunzi mulai menunjukkan isi di dalam buku yang mana hal itu pastinya membuat Shen Xiaozi terkejut. Dan pada akhirnya karena sudah dikatakan bahwa saat ini mereka tidak dapat bertemu dengan Jiang Shen, Shen Xiaozi memutuskan untuk kembali, apalagi dia juga berpikir bahwa tampaknya harus mengubah rencana karena ada terlalu banyak hal-hal di luar dugaan. Setelah mereka pergi, keadaan akhirnya tenang kembali. Xing Yunzi yang merasa lelah berniat beristirahat. Namun pada akhirnya dia menjadi sedikit kesal karena cucunya sendiri bukannya mengagumi dirinya, malah lebih mengagumi Ji Yuanhao yang mendadak bisa menjadi lebih kuat dan melakukan serangan balik. Baru saja mau berbalik ke arah Xuan-Er, Yunlan langsung dibuat terdiam melihat dampak dari pertarungan yang membuat tanah di sekitar hancur berantakan. Yang lebih parah dari semua itu, Ji Yuanhao malah melarikan diri seolah-olah menyerahkan semua masalahnya pada putranya. "Sial, ayah meninggalkan kekacauannya padaku," ucap Xuan-Er dengan ekspresi yang benar-benar terlihat kesal. Di perjalanan kembali, tak disangka pedang kayu yang dibawa oleh Ji Yuanhao berubah menjadi seorang gadis kecil yang lagi-lagi hal itu hanya bisa membuat terkejut. Mengabaikan keterkejutan Ji Yuanhao, dengan ekspresi bahagianya, gadis pedang kayu mulai mengamati sekeliling. Adapun alasannya, dia merasa kesulitan bergerak saat dalam bentuk pedang sehingga dia yang merasa seperti telah dibebaskan benar-benar sangat senang dan mengajak Ji Yuanhao yang dipanggil Paman Botak untuk pergi berpetualang bersama. Sementara itu di tempat lain, karena penasaran, Yu Huang mencoba bertanya mengapa mereka tiba-tiba mendadak pergi. Dari pemikiran Shen Xiaozi, sebenarnya mereka belum benar-benar kalah karena mereka juga belum menggunakan artefak tanah suci Yuhua yaitu cermin abadi, sehingga jika digunakan sudah dapat dipastikan mereka bisa menekan Ji Yuanhao dan Xing Yunzi. Namun yang dikhawatirkan Shen Xiaozi adalah setelahnya yang mengharuskan mereka menghadapi lawan yang jauh lebih menakutkan dan pastinya itu adalah Jiang Shen. Orang itu membuat Xing Yunzi dan Kaisar Agung Dayan tunduk. Untuk membuat mereka menjadi seperti preman, bisakah kau bayangkan seberapa kuat dia, tambah Shen Xiaozi? Mendengar itu membuat Yu Huang mulai cemas karena dia sendiri tidak menyangka leluhurnya yang sangat dia harapkan bahkan tidak bisa melawan Jiang Shen. Selain itu, dengan perkembangan yang terjadi di sekitar lingkungan Jiang Shen, dia berpikir bahwa hal semacam itu benar-benar tak bisa dibiarkan. Tak disangka pemikiran Yu Shenji sama seperti Yu Huang yang mana tiba-tiba dia berkata bahwa mereka benar-benar tak bisa membiarkan hal semacam itu begitu saja dengan alasan bahwa makhluk yang ada di dalam rumah kayu benar-benar sangat menakutkan. Bahkan mungkin saja tanah suci mereka akan sulit untuk melawannya dan yang terpenting pihak lain juga tampaknya sedang menyusun rencana untuk mengubah dunia. Saat aku bertarung melawan Kaisar Agung Dayan, pedang itu terus-menerus memberinya energi. Ini pasti ulah orang itu yang telah diam-diam mengendalikan seluruh pertarungan dari belakang. Bagaimana jika kita bisa menyatukan seluruh kekuatan utama dari semua sekte, tambah Yu Shenji? Shen Xiaozi sendiri paham pada pemikiran Yu Shenji, namun yang menjadi pertanyaan, jika mereka benar-benar bersatu dengan sekte-sekte lain untuk membangun fondasi yang sesungguhnya, akankah pihak lain juga melakukan hal yang sama? Karena jika hal semacam itu terjadi, pertarungan di antara kekuatan utama akan benar-benar terjadi sehingga tanah suci mereka saja tidak mungkin bisa bertahan. Melihat betapa seriusnya masalah tersebut membuat Yu Huang semakin tertekan, apalagi sampai-sampai melibatkan seluruh tanah suci tanpa sadar bahwa semua kekacauan itu merupakan ulahnya sendiri. Sekarang adikku sedang berkultivasi di alam suci Yuhua dan belum selesai. Saat dia selesai berkultivasi, dia pasti akan mencari Jiang Shen lagi.
Sebelum adikku keluar, aku benar-benar harus menyelesaikan masalah ini, pikir Yu Huang. Mencoba meyakinkan Shen Xiaozi, Yu Huang ikut menyetujui saran Yu Shenji karena bagaimanapun juga sekarang Ji Yuanhao dan Xing Yunxi telah menjadi pion Jiang Shen, sehingga jika mereka terus ragu akan ada lebih banyak lagi kekuatan lain yang terlibat. Meskipun awalnya sedikit ragu, tak disangka Shen Xiaozi mau menerimanya sehingga dia segera menyuruh Yu Shenji untuk menghubungi para Holy Master dari berbagai Holy Land untuk meminta mereka datang ke Tanah Suci Yuhua. Aku telah memikirkannya dengan hati-hati. Kita masih mempunyai kesempatan, jadi jika terus menunda kesempatan, kita akan menjadi jauh lebih kecil. Kita akan bersiap-siap untuk jaga-jaga, ucap Shen Xiaozi. Kembali lagi ke kediaman Jiang Shen. Melihat sedikit kemajuan yang dibuat oleh Yunlan dalam permainan musiknya membuatnya cukup senang. Tak lupa dia juga memberikan beberapa saran agar keterampilan musik Yunlan menjadi semakin sempurna, yang mana intinya dalam hal keterampilan musik, hal terpenting adalah ungkapan diri dan isi hati, karena meskipun Jiang Shen sendiri tidak tahu berapa banyak hal yang telah Yunlan pelajari tentang teori musik di masa lalu, namun dia menekankan bahwa melakukan di jalan sendiri adalah hal yang terpenting. Selain Yunlan, Xing Yunxi juga sedikit mengalami kemajuan, yang mana meskipun penampilannya masih sama, ada sedikit rambutnya yang telah kembali berwarna hitam. Itu bagus, terus pertahankan dan kau akan melihat lebih banyak perubahan di masa depan, ucap Jiang Shen pada Xing Yunxi, yang katanya perubahannya itu karena dirinya telah mendapat sedikit wawasan dari membaca buku kesehatan dan kesejahteraan. Adapun Xuan Er sama seperti biasa, dia masih saja memegang sapu di tangannya setelah membersihkan area sekitar. Meskipun dia mungkin satu-satunya yang belum mengalami kemajuan, namun tindakannya itu membuat Jiang Shen benar-benar terharu senang. Singkat cerita, akhirnya hari di mana pengobatan Su Ling'er selesai tiba. Sebagai seorang teman, Yunlan sedikit khawatir dengan hasilnya. Namun sayangnya, Xing Yunxi juga tidak tahu karena itu baru pertama kali dia melihat pengobatan seperti itu, sehingga yang dapat mereka lakukan adalah percaya pada Jiang Shen dan melihat hasilnya secara langsung. Begitu Jiang Shen mengayunkan tangannya seolah-olah dia melepaskan sebuah teknik, wadah pengobatan mulai bereaksi seolah-olah telah datang wahyu dari langit. Bahkan Xing Yunxi dan Yunlan seolah-olah diterpa oleh udara musim semi yang sangat menenangkan. Kelihatannya pengobatannya berhasil, ucap Jiang Shen, dan di detik berikutnya penutup wadah terbuka diikuti oleh sosok Su Ling'er yang juga keluar. Sebelum lanjut, kita akan sedikit menceritakan kisah Xuan Er selama tinggal di tempat ini. Secara umum, lingkungan tempat tinggal Jiang Shen terlihat benar-benar sangat makmur. Selain buah-buahan dan sayur-sayuran, ada juga beberapa hewan lucu yang membuat Jiang Shen merasa senang. Meskipun baru sebentar tinggal di tempat itu, Xuan Er sudah mengenal lingkungan sekitar dengan cukup baik. Selain rumah utama, kamar, dan dapur, ada juga halaman belakang. Ada 3 jalan di halaman belakang yang masing-masing mengarah ke tempat yang berbeda. Satu jalan menuju ke sisi Yunlan dan yang lainnya membangun rumah mereka. Di sisi yang lain, jalan menuju gunung dan perkotaan, sedangkan jalan terakhir mengarah ke kebun. Dipanggil oleh masternya, dengan segera Xuan Er mendekat dan bertanya apakah ada hal lain yang perlu dia kerjakan. Sebenarnya aku akan menyiapkan makanan, namun karena masih ada beberapa tanaman dan hewan yang harus diurus, aku cukup sibuk. Jadi apakah kau mau mengurus mereka untukku, ucap Jiang Shen yang pastinya langsung diterima. Kau bisa mulai dari sana.
Itu adalah kelinci yang kubawa dari gunung dengan harapan aku bisa memakan daging mereka. Tapi sayangnya mereka masih muda, menyedihkan, dan tak berdaya, tambah Jiang Shen. Dan setelah sedikit memberikan instruksi lainnya, dia pun pergi. Meskipun dari sudut pandang Jiang Shen mereka hanya kelinci biasa, begitu Xuan Er mau merawatnya, sosok imut kedua kelinci langsung terlihat seperti seorang berandalan dengan sosok mereka yang benar-benar ganas. Bahkan tak hanya kelinci, buah-buahan seperti semangka juga terlihat sama persis. Menghadapi tantangan semacam itu, dia mencoba bertanya pada Yunlan tentang cairan misterius apa yang dia gunakan untuk menaklukkan tanaman-tanaman ganas tersebut. Jawaban dari semua itu ternyata cukup sepele karena apa yang digunakan oleh Yunlan ternyata bekas air mandi Su Ling'er. Kembali lagi ke cerita saat ini. Selain Jiang Shen, ketiganya hanya bisa menangis terharu melihat sosok Su Ling'er yang katanya memiliki postur yang sangat anggun dengan cahaya emas yang terpancar darinya. Dan yang terpenting, dapat dipastikan bahwa pengobatannya benar-benar berhasil. Sebagai orang yang sangat khawatir, Yunlan langsung mendekat dan menanyakan keadaannya yang langsung dijawab bahwa dirinya baik-baik saja. Berkat senior, perasaan aneh yang disebabkan oleh meridian pemecah yin surgawi telah hilang sepenuhnya. Aku merasa hangat di sekujur tubuhku, ucap Su Ling'er. Setelah itu dia langsung berlutut dan dengan air mata yang mulai mengalir, dia benar-benar mengucapkan rasa terima kasih pada Jiang Shen yang telah memberinya kesempatan kedua untuk menapaki jalan kultivasi. Melihat itu, Jiang Shen segera mengulurkan tangannya dan memberitahu Su Ling'er bahwa semua itu lebih ke arah takdir yang telah membawanya bertemu dengan dirinya. Karena kau punya kesempatan kedua, kau harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan menyesalinya dan lakukan yang terbaik tanpa penyesalan, ucap Jiang Shen. Baiklah, karena tidak ada hal lain untuk dilakukan, aku mungkin akan mendirikan kios dan akan kupercayakan rumah ini pada kalian, tambahnya. Setelah itu, untuk sementara waktu, mereka terus merayakan kesembuhan Su Ling'er. Tak lupa Yunlan juga memperkenalkan Xuan Er yang masih setia dengan sapu di tangannya. Tiba-tiba Su Ling'er teringat sesuatu sehingga dia langsung bertanya pada Yunlan dan Xing Yunzi apakah Paman Yinglan belum kembali. Sementara itu di sebuah hutan diperlihatkan seorang pria yang tampaknya sedang mengejar seseorang dengan mengikuti darah korban yang tercacar di sepanjang jalan. Usut punya usut, pria tersebut ternyata berasal dari klan kuno Su yang sedang mengejar Yinglan yang terlihat benar-benar mengalami luka parah. Lukaku benar-benar parah, tapi aku harus bergegas menuju Nona untuk memberitahu Nona untuk tidak kembali ke tempat itu karena itu bukan lagi rumahnya, pikir Yinglan yang meskipun terluka parah, sebisa mungkin dia terus bertahan saat pergi menuju ke kediaman Jiang Shen. Sementara itu di klan Su, seorang pria yang ternyata ayah dari Su Ling'er yang bernama Su Yuantian terlihat sedang menanyakan perkembangannya pada bawahannya, dan dari laporan yang disampaikan, rencana yang mereka susun berjalan cukup lancar, yang mana alasan utama mengapa Yinglan bisa melarikan diri ternyata karena memang dengan sengaja dilepaskan dengan tujuan untuk diikuti agar bisa menemukan keberadaan Su Ling'er. Meskipun sang bawahan juga hanya bisa bertanya-tanya apakah dengan luka separah itu Yinglan bisa sampai di tempat tujuan. Dia pasti bisa. Dengan sifatnya dia akan pergi bahkan jika mati, ucap Su Yuantian. Ditanya mengapa mereka harus menggunakan rencana seperti itu karena seharusnya dengan mudah bisa menemukan Su Ling'er, Su Yuantian lantas menjelaskan bahwa biasanya dia memang bisa dengan mudah menemukan putrinya. Namun entah mengapa kali ini dia sama sekali tak bisa melakukannya, dan bahkan saat menggunakan kekuatan spiritual untuk melacaknya, yang dapat dia lihat hanyalah sebuah kabut seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya.
Meskipun Su Yuantian terlihat santai, namun sebenarnya perasaannya sedikit cemas saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin yang dikatakan oleh Yinglan benar tentang Su Ling'er yang menemukan solusi untuk meridian pemecah yin surgawi. Aku tidak akan mengizinkan ini. Setelah bertahun-tahun membuat rencana, tidak boleh jadi sia-sia. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, ucap Su Yuantian, yang mana dari perkataannya itu dapat dipastikan bahwa penderitaan yang dialami oleh Su Ling'er sejauh ini merupakan rencana ayahnya sendiri. Untuk sementara waktu setelah itu obrolan mereka terus berlanjut, yang mana intinya Su Yuantian menyuruh bawahannya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk membawa kembali Su Ling'er asalkan dia masih hidup. Mendengar itu bahkan bawahan Su Yuantian sedikit terkejut karena metodenya sendiri benar-benar sangat kejam. Di saat itulah ada seseorang yang bergabung dalam pembicaraan dan ternyata itu adalah kakak lelaki Su Ling'er yang bernama Su Lingyu. Ayah, jangan marah begitu. Ling'er mungkin hanya bermain-main, jadi tidak perlu khawatir. Izinkan aku untuk membawanya kembali, ucap Su Lingyu, yang mana dari penampilannya saja sikapnya tak jauh berbeda dengan ayahnya. Tentu saja, di masa depan kau akan mengambil alih tahta. Kau juga harus keluar dan berlatih. Tapi kau harus ingat bahwa dia kembali hidup-hidup, jawab Su Yuantian dengan senyum menjijikan di wajahnya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.